Ingat, jangan wa ila rabbika farwab wa salah. Wa ila rabbika farghab. Coba. Tapi di sisi Allah, Allah tidak pernah melihat bentuk seseorang, Allah tidak pernah melihat wajah seseorang. Yang Allah lihat adalah innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Jadi makanya hati ini dijaga, Pak. Jangan isi hati kita benci pada orang, suudzon pada orang, takabur, ria. Kenapa? Karena Allah tak melihat bentuk tubuh kita. Kalau orang punya masalah dalam Islam, itu dua, Pak, caranya. Yang pertama sabar, nanti ditemukan di Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kamu, kata Allah, bis-sabri, dengan sabar. Setelah sabar langsung, Pak, salat. Surah Al-Insyirah nanti, sebelum kita membaca asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Hasan Al-Basri bahwasanya ketika kaum musyrikin melecehkan kaum muslimin dengan kemiskinan yang menimpa mereka. Jadi dulu orang-orang kafir itu banyak yang kaya. Di antaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini kaya. Jadi namanya Lahab akan dibakar di api Lahab. Maksudnya gini. Lahab itu sempurna, Pak. Jadi kalau ada api, yang api ini misalnya korek. Korek ini yang bagus warnanya kira-kira yang paling panas warnanya biru misalnya. Jadi ketika dinyalakan korek itu biru sempurna. Tidak ada campuran merah. Nah, kesempurnaan api yang sempurna itu disebut dengan lahab namanya. Jadi Abu Lahab ini juga mempunyai kesempurnaan baik dari ketampanannya dan juga kekayaannya. Paham ya? Nah, sedangkan Abu Thalib ini yang merawat Rasulullah, itu orang yang tidak mampu. Beda dengan pamannya yang lain. Jadi Abu Thalib ini tidak sekaya Abu Lahab. Paham ya? Jadi kenapa disebut Lahab? Karena Abu Lahab ini julukan yang mana dia itu sempurna dari ketampanannya, sempurna dari kekayaannya. Jadi kaya dia. Cuman kekayaan dan ketampanannya tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Nah, kira-kira kalau sekarang disensus, kira-kira yang nakal itu, yang banyak itu, yang cantik apa yang jelek kira-kira? Kayaknya yang jelek ya, Pak ya. Yang ada mohon maaf, yang ada di tempat gelap biasanya itu yang cantik-cantik apa yang jelek-jelek, Pak? yang cantik-cantik kebanyakan ya. Kalau yang jelek tidak laku, Pak ya. Kebanyakan kalau yang ya bukan jelek sih sebenarnya, karena manusia itu sebaik-baik ciptaan, kurang cantik lah. Ya kalau diterjemah kurang cantik ya jelek. Tapi di sisi Allah, Allah tidak pernah melihat bentuk seseorang, Allah tidak pernah melihat wajah seseorang. Yang Allah lihat adalah innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Jadi makanya hati ini dijaga, Pak. Jangan isi hati kita benci pada orang, suudzon pada orang, takabur, ria. Kenapa? Karena Allah tak melihat bentuk tubuh kita. Kalau baju bisa dibeli. Ustaz mak laju banget, Ustaz. Dikasih orang ini tadi. Ini suruh aku ya. Jadi Allah tidak melihat pakaiannya. Cuman manusia ini lihat pakaian. Kemarin saya juga diundang ngisi pengajian, saya pakai baju putih ya biasa, tidak pakai jas apa. Nyampe ke tempat, dia kiai nama kita ada pak kan. Aduh, nyampe tidak dikenali insyaallah. Tapi Allah itu, Pak, tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa pada Allah. Jadi meskipun orang hitam yang ada di Afrika misalnya, kalau dia beriman kepada Allah, maka dia kekasih Allah. Bilal bin Rabah itu tidak putih. Bilal itu hitam, kata sebagian riwayat ulama. Tapi Bilal, kata Rasulullah, Bilal, aku mendengar suara terompah kakimu di dalam surga. Nah, sedangkan kita tak jelas ini.
Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Allah melihat seseorang di hati, Pak. Hati-hati. Bersihkan hati kita, tidak benci pada seseorang, bersihkan. Wah, sulit memang. Yang dijaga adalah hati. Jadi di antara orang calon penghuni surga adalah qalbun salim, hati yang selamat. Dilatih, Pak. Memang melarat memang. Menilai salah di orang pas tak pegel melarat, tapi ditahan. Karena Allah melihat hati seseorang. Jadi hati seseorang itu kalau bertakwa kepada Allah, itu bagi Allah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dalilnya di mana, Ustaz? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, dunia dan seisinya ini tak lebih berharga daripada sebatang sayap nyamuk. Tetapi keimanan seseorang itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk kepada orang yang bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbabun nuzul surah Al-Insyirah di ayat yang kelimanya nanti ini menceritakan bahwasanya orang-orang kafir itu menghina karena banyak orang muslim yang miskin. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, berbahagialah kalian karena kemudahan telah datang kepada kalian. Ketahuilah, sesungguhnya satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Maka dari itu turunlah ayat ini. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang yang muslim, pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, dan ketahuilah, kata beliau, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Jadi kalau kita punya kesulitan, pasti Allah persiapkan 2 kali lipat kemudahan dibandingkan dengan rasa sulit yang kita hadapi. Baik, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Langsung mantulkan, jangan ditahan, jangan ragu-ragu, langsung alam nashrah laka sadrak. 2 3. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Hati-hati, enanya terlalu panjang. Enna fathah diikuti alif. Ikuti saya dulu. Fathah diikuti alif. Saya dulu. Fathah diikuti alif. Gimana, Pak? Fathah diikuti alif. Fathah diikuti alif. Fathah diikuti alif. Nah, ini kan fathah kan? Di wawadna, enanya harkat fathah. Setelah fathah itu ada alif berdiri. Paham, Pak ya? Fathah diikuti alif, ikuti saya. Fathah diikuti alif. Dibaca panjang. Satu ayunan. Nah, sekarang digabung. Saya dulu. Fathah diikuti alif, dibaca panjang, satu ayunan. Fathah diikuti alif, dibaca panjang, satu ayunan. Atau satu hentakan nafas. Ustadz, kok kayak anak kecil ini, Ustadz. Jadi cara bacanya nanti gini. Wa wada'na satu ayunan saja, satu hentakan nafas saja. Wa wada'na anka wizrak. Jangan wa wada'na. Ustaz, saya ini nyaman suara Ustaz. Iya, tes Ustaz. Wa wada'na. Jadi salah, satu hentakan. Fathah diikuti alif, dibaca panjang, satu ayunan. Baik. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka
Hati-hati aftar. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ini dilihat Al-Qur'annya. Perhatikan. Yang pertama angkobo, bo, pakai bot. Yang kedua pakai dho. Jadi yang pertama lidah, samping lidah ini disentuhkan ke samping. Nah, kemudian yang dho, yang kayak atau ada titiknya, itu ujung lidah dikeluarkan. Jadi perhatikan saya dulu, saya mau bilang bo dengan bo. Yang pertama bo, yang kedua dho. Beda Pak ya? Bo, dho. Alladzi anqadha dhah. Ini butuh dilatih. Karena Ustaz mau usaha tekuk kayaknya lidah ini. Alladzi anqadha dhahrak. 2 3. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. Hati-hati jangan farau, jangan gerak bibir. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ingat jangan wa ila rabbika farwab wa salah. Wa ila rabbika farghab. Gho. Coba gho. Wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Bismillah. Diperhatikan Al-Qur'annya. Alam nashrah, bukankah kami telah lapangkan lakah bagimu sadrakah, dadamu. Ini maksudnya kepada Rasulullah. Wa wada'na, dan kami turunkan angka wizrak, darimu bebanmu. Jadi Allah lapangkan hati Rasulullah dan Allah turunkan beban-beban kehidupan Rasulullah. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha, yang telah memberatkan dhahraka, punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami tinggikan laka dzikrak, bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, maka sungguh bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan, saya ulas sedikit Pak. Dari segi makna bahasa Al-Qur'annya. Boleh dilihat kalimat ma'al usri. Usrun itu artinya kesulitan. Usrun, dilihat Al-Qur'annya, usrun. Usri ini kalimatnya, maknanya yaitu kesulitan. Sedangkan yusrin, yusra itu maknanya kemudahan.
Jadi kalau pakai ain di depan us, kalau pakai us itu maknanya sulit. Kalau pakai iya maknanya mudah. Paham ya? Nah, di sini kalimat sulit itu ada alnya, Pak. Kalimat sulit ada alnya. Paham? Al-usri itu ada alnya. Sedangkan kalimat mudah yusra itu tidak ada alnya. Ya, Pak ya? Nah, ini kata ulama bahasa, kalau ada alnya, kalimat ada alnya dengan yang kedua ada alnya, maka yang pertama dengan yang kedua ini sama masalahnya. Paham, Pak ya? Kesulitan yang pertama dengan kesulitan yang kedua artinya ini bermakna satu, Pak. Jadi satu macam. Sedangkan kalau yusra dengan yusra yang pertama dengan yusra yang kedua ini beda. Jadi kemudahan yang pertama, kemudahan yang kedua. Makanya tadi di asbabun nuzulnya yang dari Ibnu Jarir yang katanya Rasulullah berbahagia karena kenapa? Karena umatnya Rasulullah kalau mempunyai kesulitan, satu kesulitan, maka ada 2 kali lipat kemudahan. Faham, Pak ya? Jadi kalau kita lagi punya masalah, kita baca ayat ini, kita ingat pasti Allah persiapkan kemudahan 2 kali lipat dibandingkan masalah yang saya hadapi saat ini. Nah, dikuatkan lagi dengan surah Ad-Duha tadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa maknanya? Allah tak pernah meninggalkan kita. Wadduha, demi waktu duha, demi waktu yang pada saat itu kita bahagia. Wallaili idza saja, dan demi malam yang gelap gulita yang pekat. Ini bisa juga diartikan demi keadaan kita yang lagi sulit, terpuruk, tak mampu ada orang yang membantu kita, maka yakinkan kepada diri kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah meninggalkan kita. Nah, ditambah lagi nanti fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi satu kesulitan yang kita alami, Allah pasti sediakan 2 kali lipat kemudahan yang akan kita hadapi. Masih ingat yang Abu Nuwas tadi malam? Jadi kalau Abu Nuwas punya masalah, Abu Nuwas bahagia karena selesai masalah nanti akan ada kebahagiaan, ada jalan keluar. Nah, tetapi ketika punya kebahagiaan, Abu Nawas gelisah, menangis. Kenapa? Karena selesai kebahagiaan pasti ada kesulitan. Baik, ini untuk menambah referensi kita kalau kita lagi punya masalah. Ini dianjurkan untuk kita berdoa pada Allah. Jadi kalau kita punya masalah, Pak, yang kita lakukan adalah mengingat Allah. Kemudian kita dianjurkan untuk minta kepada Allah. Ustadz, bagaimana cara minta kepada Allah? Dengan bahasa kita. Boleh, ya Allah, hilangkan masalah saya, keluarkan masalah saya ini, ya Allah. Ini, Pak, nanti di kitab Riyadhus Shalihin diantaranya dikisahkan ada seseorang yang mewasilahkan, ada seorang yang terkurung dalam gua. Insya Allah sering mungkin sampean pernah dengar ya. Ada 3 orang yang masuk ke dalam gua, ya lubang lah. Karena waktu itu hujan gerimis, kemudian ngaup, kemudian tiba-tiba batu besar tergelinding menutup mulut gua ini. 3 orang ini tak mampu mengangkat batu ini. Akhirnya 3-tiganya ini berwasilah kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, aku dulu punya ibu, aku tunggu ibu saya itu sampai dia bangun, aku tidak bangunkan dan seterusnya itu. Akhirnya diterima, digeser oleh Allah, batu tiba-tiba bergerak. Kemudian ada seseorang yang dia punya keinginan untuk berzina, ternyata dia gagalkan untuk berzina karena takut kepada Allah. Kalau aku meninggalkan maksiat itu karena benar ikhlas karenamu, ya Allah, mohon gerakkan batu ini. Nah, ini wasilah namanya, tidak apa-apa, Pak. Jadi kalau kita punya amalan, misalnya kita punya masalah, kemudian kita punya amalan yang baik, ya Allah, aku sekarang punya masalah, ya Allah, dulu aku pernah nyumbang ke masjid, ya Allah, mohon kalau memang engkau menerima amalku dulu, ya Allah, mohon berikanlah jalan keluar dari masalah saya.
Jadi enak Pak, kalau kita punya hubungan baik dengan Allah, enak kita ngungkit kembali. Kalau sama Allah tidak apa-apa, ngungkit kembali. Tapi kalau sama manusia jangan. Larangan dari Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekahmu dengan diungkit-ungkit. Kadang dikasih kan kita bantu seseorang, kemudian setelah kaya kita ditendang. Langsung bilang, "Mon tak kengkok sepen ben, tak gitu tiap batal pahalanya." Tapi kalau pada Allah, ya Allah, dulu aku membantu perjuangan Islam, ya Allah, tolong keluarkan masalah saya ini. Jadi tidak apa-apa seperti itu. Kemudian doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah yang pertama yang diajarkan dalam Quran. Yang kedua yang dianjurkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, ada doa. Angkep iklan nih. Biasanya mau lebur nih bude iklan Dalam Al-Quran ini insya Allah sampai hafal semua. Ini mudah Pak. Tapi khasiat dari doa ini Allah jamin dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Barang siapa yang membaca doa ini, kalau dia beriman kepada Allah, kuat keyakinannya kepada Allah, maka akan aku berikan jalan keluar, akan kuberikan arah untuk dia bisa keluar dari masalah itu, sebagaimana aku selamatkan Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus itu Pak dulu dimakan sama ikan paus, bukan hiu ya, jangan salah paham. Kebalik nanti. Paus. Karena paus ini besar. Mon hiu Pak mati di dalam, tidak bisa gerak. Karena ususnya kecil hiu itu. Kalau paus itu besar. Jadi Nabi Yunus kemudian dimakan sama ikan paus. Kata Nabi Yunus, ada yang tahu Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi ini luar biasa doa. Cuman karena kita tak paham maknanya, tak paham sejarahnya, tak pernah mengkaji, sudah dibaca salah, kemudian malah pikiran tidak khusyuk. Contohnya, la ilaha illa antas subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Fatal nih Pak. La ilaha illa antas katanya. Apanya si antas ini? Ya antas selesai. Subhanaka inni kuntum katanya. Kuntum minadh-dhalimin. Jadi ini bacaan yang salah, harus diluruskan. Ustadz berarti kasar saya macak oleh itu Ustadz. Dosa ini urusan Allah Pak. Tapi yang jelas secara kalimatnya salah. Yang benar gimana Ustadz? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha illa anta, kecuali engkau ya Allah, katanya Nabi Yunus. Ya Allah, tidak ada tempat untuk saya mengadu, tidak ada zat yang mampu menolong saya, tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta kecuali engkau Tuhannya. Yang menciptakan saya engkau, yang menciptakan ikan paus ini engkau, bahkan alam semesta yang menciptakan ini engkau. Kalau saya terjemahkan ya, secara makna detailnya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Gini Pak, hati-hati ketika mengatakan maha suci Allah, artinya kita berikrar bahwasanya segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu bersih dari sesuatu yang menurut kita jelek Pak. Gini, yang dimaksud subhana, suci itu, jadi tidak ada celah Pak. Paham Pak ya? Misal ada orang melukis, kemudian lukisannya ini 100% sama dengan orangnya, tidak ada celah meskipun sedikit. Nah ini sempurna namanya, sempurna yang tak ada celah. Jadi ketika kita bilang subhanaka, itu kita berikrar kepada Allah bahwa segala yang terjadi, yang dijadikan oleh Allah, itu tidak ada celah di sana. Faham Pak? Makanya malaikat dulu ketika mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam diciptakan,
di Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi katanya malaikat, ya Allah, ngapain engkau menciptakan makhluk yang baru ya Allah, padahal ini nusabbihu, aku sudah bertasbih kepadamu, sudah menyucikanmu. Nah ini Pak, malaikat ini tidak menyucikan Allah. Jadi katanya malaikat menyucikan Allah, tapi di saat yang bersamaan malaikat juga menggugat Allah. Jadi seakan-akan malaikat ini lebih tahu daripada Allah. Paham ya? Paham ya? Jadi ketika bilang menyucikan, itu artinya kita melihat, kita memandang, kita mengetahui, kita berikrar tidak ada celah di situ, jadi sempurna. Ini subhanahu namanya. Makanya nanti kalimat subhana ini diulang lagi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. A'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha qul in kuntum shadiqin. Terus qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kalimat subhana, kalimat tasbih yang diakui oleh malaikat tadi, aku ini kan sudah bertasbih kepadamu, tapi di saat bersamaan malaikat malah menggugat, jadi mengajukan lagi pada Allah, seakan-akan lebih tahu. Makanya sama malaikat diulang kalimat tasbihnya, wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi ketika kita bilang subhana, Pak, ketika kita sujud kepada Allah, subhana rabbiyal a'la, kita ikrar pada Allah, ya Allah, segala takdir saya kena musibah saat ini, saya yakin ya Allah, ini terbaik bagi saya. Jadi makanya orang yang punya masalah, orang Islam punya masalah, bukan disuruh untuk mencari dukun, bukan. Ketika orang punya masalah dalam Islam, itu dua Pak caranya. Yang pertama sabar, nanti ditemukan di Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kamu, kata Allah, bis-sabri, dengan sabar. Sabar dulu. Masih ingat yang kemarin? Yang dimaksud dengan sabar inda sidmatul ula, ketika datang pukulan yang pertama. Paham ya? Jadi punya masalah, sabar dulu. Duk, ini pasti yang terbaik. Sabar, tahan. Yang kedua caranya bukan diceritakan pada orang. Alhamdulillah kok sabar, kok sepeda kecok, kok sabar tak kikiran ya, bukan. Setelah sabar langsung Pak sholat. Nah ini kalau kita berpikir, kenapa kok tidak diperintahkan selesai kita sabar, kenapa mak tak suruh haji? Kenapa kok tidak suruh puasa? Karena mon orang pas sabar pak puasa Pak, orang ngap puasa jangan pegel Pak, orang lapar jangan pegel, paham Pak ya? Kalau orang lagi lapar, jadi capuk musibah, jangan pegel Pak. Nah, makanya sholat. Nah, ternyata dalam sholat itu ada kalimat ketika kita sujud, subhanakallahumma wa bihamdika faghfirli. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan aku memujimu. Ustaz, kula baca subhana rabbiyal a'la sama, kalimatnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, maha suci engkau ya Allah. Nah, yang ketika kita rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika faghfirli. Jadi ketika kita sholat, kita ikrar bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai malaikat yang tadi kita belajar dari perjalanan yang dikatakan oleh malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu, aku bertasbih kepadamu, tapi di saat yang bersamaan malaikat malah mengajukan kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Akhirnya diulang, wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, kemudian yang kita baca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya bacakan ayatnya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fid dhulumat. Ketika Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, Allah ceritakan fanada fid dhulumat, Nabi Yunus memanggil,
Fid dulumat, di dalam kegelapan, bukan kalimatnya di dalam perut ikan paus, Pak. Paham ya? Allah tidak berfirman ketika Nabi Yunus dimakan oleh itu, kalimatnya bukan fi batni. Batni itu perut. Fi batni paus misalnya. Ya. Tapi kalimatnya fid dulumat, dalam kegelapan. Paham ya? Jadi Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan. Jadi seakan-akan kita ini kalau punya masalah kan seakan-akan gelap dunia, Pak. Tak nemu arah, Pak. Ya, Pak ya. Bingung ya makana. De emak arian Muhammad sang. Maka Nabi Yunus membaca doa, fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna wa najjaynahu minal ghammi. Fastajabna, kemudian Allah menerima doa Nabi Yunus. Kemudian Allah selamatkan dari minal gham, dari sesuatu yang menyelimuti, yang gelap. Yang tadi Allah selamatkan, kalimatnya ditutup wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ayat ini, doa ini kalau dibaca oleh orang yang beriman, yang yakin dengan doa ini, maka hal yang terjadi kepada Yunus yang diselamatkan dari kegelapan tadi, maka Allah juga akan selamatkan orang tersebut dari kegelapan. Paham, Pak? Mudah kan ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ustaz, dibaca berapa kali, Ustaz? Lebih baik dibaca satu kali tapi benar daripada dibaca ribuan kali tapi tidak benar. Fa idza faraghta, maka apabila engkau telah selesai dari urusan, fansab, maka kerjakanlah urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu farghab, maka berharaplah engkau. Jadi kita berharap kepada Allah. Kalau kita punya masalah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ingat tadi Abu Lahab itu bukan nama aslinya. Ya, juga diantaranya Abu Jahal itu bukan nama asli, Pak. Abu Jahal ini nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Jadi Abu Jahal, Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Kenapa kok bodoh, Ustaz? Apakah Abu Jahal ini bodoh betul? Ternyata maksud bodoh di sini, Pak. Kenapa disebut Abu Jahal, bapaknya bodoh? Kalau berpikir kebaikan bodoh dia, lelet. Tapi kalau berpikir untuk kejahatan, pinter dia. Jadi Rasulullah itu dulu yang ketika mau dibunuh, itu Abu Jahal berkumpul dengan beberapa pembesar kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Di tempatnya namanya Darun Nadwah namanya. Darun Nadwah ini dulu adalah rumah yang dibangun oleh Qusay. Qusay ini kakek buyutnya Rasulullah. Coba bayangkan, Pak. Di tempat kakek buyutnya Rasulullah yang akan dibunuh itu adalah keturunan dari rumah yang punya itu. Kurang ajar betul mereka kan. Jadi rumah itu dibangun oleh Qusay. Qusay ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, generasi yang kelima. Jadi Qusay yang membangun dulu namanya Darun Nadwah namanya. Apa? Darun Nadwah. Kemudian dulu ketika berkumpul semuanya, diantaranya adalah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini ya Abu Jahal ini. Nah, mengusulkan gimana ini caranya membunuh Muhammad ini. Katanya yang satunya, kita tangkap Muhammad, kemudian kita pancung di samping Ka'bah. Tidak setuju satunya. Jangan. Nabi Muhammad ini nasabnya orang baik. Dan Nabi Muhammad ini terkenal orang soleh, orang baik dia, amanah. Kalau nanti kita bunuh di depan Ka'bah, nanti akan menimbulkan huru hara di pemberontakan di Mekah. Karena orang yang dicintai, yang disenangi, yang baik itu dimusuhi, dibunuh. Akhirnya ada lagi, gimana kalau kita tangkap malam-malam, ini semuanya. Nah, tapi ada penolakan semuanya, strateginya tidak diterima. Nah, yang terakhir ini strategi yang diterima, yaitu dari Umar bin Hisham, dari Abu Jahal ini. Katanya Abu Jahal, gini saja, kita adakan sayembara, kita undang beberapa jagoan
di masing-masing kabilah. Jadi dulu Pak, ada keluarga besar gitu Pak, Bani gitu. Jadi keluarga besar ini. Nah, ini jagoan-jagoannya kita undang semuanya. Jadi kalau kita sudah jagoan-jagoannya nanti kita kumpulkan untuk membunuh satu orang, maka tidak akan ada yang memberontak dari keluarga besar yang lain. Oh, top ini katanya. Oke. Jadi kalau Abu Jahal itu kalau urusan yang jelek-jelek, pintar dia. Tapi kalau urusan yang baik, Al-Quran diturunkan, Anda paham. Bahkan di sini di Quran surah Ar-Ra'd, untuk menambah keanuan kita, kepemahaman kita, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah ini hamba Allah Pak. Tapi ternyata meskipun namanya baik, ternyata orangnya tidak baik. Makanya jangan tertipu dengan nama. Ada orang dinamakan Selamat, tabrakan melulu katanya. Udah orang yang nyamai ribut, tak tahu karan sekali nyaman. Nah ini serius Pak ini. Saya punya macedi itu namanya ribut. Tak tahu karan menureng sekali. Nah, boleh sih hanya aman atau kan. Jadi nama ini tidak menjaminkan, tapi harus kita ngasih nama yang baik kepada anak kita. Nah, Abdullah bin Abi Umayyah ini dulu mensiasati untuk memanggil Rasulullah di belakang Ka'bah. Dengan Abu Jahal ini punya rencana gimana kalau Muhammad dipanggil. Kemudian nanti tanyakan kepada Muhammad, kalau memang Muhammad ini benar Nabi, coba bisa tidak Muhammad menghidupkan orang mati seperti Isa? Bisa tidak Muhammad itu membelah lautan seperti Musa? Bisa tidak Muhammad itu mengeluarkan air dari batu? Paham Pak ya? Nah, ternyata pernah tidak sampean dengar mukjizatnya Nabi Muhammad, tongkat dilempar jadi ular, enggak kan? Nah, kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang jahiliyah dulu Allah berikan kepada Nabi Muhammad mukjizat seperti Nabi Musa dan Isa, maka mereka juga akan nanti sama akan menolak, Pak. Jadi kalau orang sudah tidak mempunyai hidayah, nah makanya ini nikmat besar kepada kita. Coba kita ini tidak tahu kepada Nabi Muhammad, tidak kenal wajahnya, mimpi kadang tidak pernah. Paham Pak ya? Kita tidak pernah tahu kuburannya. Jangankan orangnya, kuburannya ada yang masih belum tahu. Ustaz di YouTube, maksudnya datang. Tidak pernah ya. Kita tidak tahu kayak apa Nabi Muhammad. Kita tidak tahu rumahnya beliau. Kita tidak tahu perjalanannya. Kita cuman katanya, Pak. Makanya katanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah, menurut kalian iman yang paling hebat itu imannya siapa? Kata para sahabat, imannya malaikat ya Rasul. Tidak. Malaikat itu imannya biasa saja. Kenapa ya Rasul? Bagaimana dia tidak beriman sedangkan dia tahu dengan Allah, dia tahu surga. Akhirnya terus ya Rasul, kalau begitu, kalau bukan malaikat berarti Nabi dan Rasul. Katanya Rasulullah, kalau imannya Nabi dan Rasul wajar, karena mereka diberikan wahyu oleh Allah. Bagaimana dia tidak beriman, wong wahyu turun kepada mereka. Berarti kalau begitu imannya para sahabat ya Rasul. Tidak. Kalian itu tahu kepada saya, melihat perjuangan saya, melihat ibadah saya, melihat perilaku saya. Terus siapa yang tidak, yang imannya paling hebat? Kata Rasulullah, iman yang paling hebat adalah hum, mereka, alladzi, seseorang yang mana dia hanya tahu kepada kitabnya, tapi dia yakin dengan hatinya. Nah ini adalah kita, Pak. Kita tak pernah tahu kepada Allah, kita tak pernah diturunkan wahyu, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat, kita hanya baca kitab ini. Ternyata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang iman yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah ini sering ini disampaikan oleh para ustadz. Rasulullah pernah duduk, kemudian Rasulullah bilang, ana mustaqun li ikhwani, aku rindu kepada saudaraku, kata Rasulullah. Kata sahabat, bukankah aku ikhwanak ya Rasul? Bukankah aku ini saudaramu? Katanya. Kata Rasulullah, bal antum ashabi. La antum ashabi, tidak, kamu itu sahabatku. Loh, kalau saya sahabat berarti saudara engkau siapa ya Rasul? Kata Rasulullah, humul ladzi
lam yarani walakin yu'minu bi. Dia adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, kata Rasulullah, tapi dia mau beriman kepadaku. Jadi dulu Pak, Rasulullah sudah merindukan umatnya yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dicatat orang yang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Ini ada doa untuk penjaga diri. Ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi di Al-Adhkar. Doanya adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Hafal Pak ya? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ikuti saya. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tiada siapa yang bisa menghalangi, lima a'taita, jika engkau bermaksud memberi, wala mu'tiya, dan tidak ada yang akan memberi, lima mana'ta, jika engkau bermaksud menghalangi, wala yanfa'u, dan tidak ada guna, dzal jaddi, segala kekayaan, kekuasaan, status, dan anak, minkal jaddi, bagi seorang, karena semua itu datang hanya darimu. Jadi maksud di sini, kalau kita baca doa ini, kita berikrar kepada Allah. Kalau Allah sudah menghalangi sesuatu, maka tidak akan ada yang mampu memberi. Tetapi kalau Allah sudah mau memberi, tidak akan ada yang mampu menghalangi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baca satu kali lagi biar hafal. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.